Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberikan usia yang berkah. Saya Mama Wiwin, mamanya Sanum. Kali ini saya mau bikin video nabung sayur teman-teman. Loh, sayur kok ditabung? Emang nggak busuk ya? Makanya simak video saya sampai selesai ya, biar nggak salah paham. Teman-teman yang sudah selalu mengikuti video saya pasti sudah bisa mendebakkan maksud saya menabung sayur itu apa. Kalau sudah melihat saya memakai seragam ini dan juga membawa cangkul. Alhamdulillah nih teman-teman, jadi pagar hidup yang sudah saya buat beberapa waktu lalu yang dari batang pohon singkong ini sekarang daun singkongnya ini sudah lebat teman-teman, ini sudah rimbun dan sudah banyak pokoknya. Jadi nggak cuma saya yang metik, ini Bude Tarti, kakak saya kalau bahasain Sanum Bude, ini juga bisa memetik hasilnya teman-teman. Jadi beliau juga metik daun singkongnya, katanya mau disayur. Ini lumayan teman-teman, bisa buat selingan belanja di warung sayur. Dan kali ini mumpung tanahnya basah karena kemarin sore hujannya cukup lebat, ini saya mau membuat tabungan sayur lagi nih teman-teman. Loh, sayur kok ditabung? Emang nggak busuk? Jadi maksud saya dengan menabung sayur itu adalah menanam sayur jangka panjang teman-teman. Dan sayur jangka panjang yang saya pilih di sini adalah pohon pepaya. Ini saya dibantuin Kak Sanum untuk mindahin semaian pepayanya. Ini dia bawa yang kecil-kecil. Karena dia maksa ini, saya bantuin ya Mas, Sanum bantuin ya. Seperti itu teman-teman. Sanum ini baik sekali. Kalau tahu mamanya sibuk, dia pasti juga pengen ikut sibuk. Jadi Sanum ikut saya nanam ini di belakang dan dia malah jadi mainan tanah teman-teman. Dia ikut seneng naik turun. Ini saya kemarin nyemai pepayanya ini sengaja saya pilih pepaya yang lokal teman-teman. Jadi pepaya yang buahnya bulat-bulat itu loh teman-teman. Itu karena menurut saya kalau pepaya yang ini itu daunnya itu lebih lemes. Jadi kalau direbus itu gampang empuk, teksturnya juga lebih lembut. Jadi berbeda dengan daun pepaya California yang kemarin saya petik buahnya itu teman-teman. Kalau daun pepaya yang California itu kalau direbus susah empuknya, lama, dan itu kaku gitu loh teman-teman, kayak apa ya, jadi nggak lemes. Kalau daun direbus itu kan lemes nanti jatuhnya. Kalau yang daun pepaya California itu kayak gombalan gitu loh teman-teman, masih utuh gitu, nggak bisa lemes dia. Makanya ini saya pilih pohon pepaya yang lokal. Kenapa di sini saya memilih pohon pepaya sebagai tabungan sayuran? Karena menurut saya pohon pepaya ini adalah sayuran jangka panjang teman-teman. Jadi bisa kita petik berulang, bisa kita panen berulang. Berbeda dengan kalau sawi, kangkung seperti itu. Kalau kangkung ada juga sih yang bisa dipanen berulang, tapi biasanya hanya yang dipanen sekali yang dicabut itu. Nah, kalau pepaya ini menurut saya dia bisa dipanen berulang teman-teman. Jadi kalau dia sudah hidup dan lumayan besar itu bisa dipanen berkali-kali daunnya, asalkan nggak langsung ditebas ya teman-teman. Buahnya pun juga begitu. Dan menurut saya ini banyak sekali olahan yang bisa kita olah dari pepaya ini. Daunnya bisa kita oseng, bisa kita sayur, bisa diurap juga, bisa dijadikan olahan yang lain. Kalau teman-teman lebih kreatif itu bisa dijadikan yang lain, tapi kalau saya paling ya itu dioseng, disayur, diurap seperti itu. Kemudian buahnya juga, buah yang masih muda itu bisa dioseng, bisa disayur, bisa diurap. Kalau dipecel itu juga lebih enak.
Seperti itu teman-teman. Dan juga menurut saya pohon pepaya ini perawatannya juga relatif gampang ya teman-teman. Jadi dia ini hanya butuh perawatan ketika masih kecil. Jadi ketika baru ditanam itu memang dia butuh perawatan, butuh dipupuk supaya bisa lebih cepat besar juga. Kemudian dibersihkan dari gulma itu ketika masih kecil. Tapi begitu dia sudah mulai lumayan besar, itu nanti dia sudah bisa hidup sendiri teman-teman. Jadi tidak perlu dirawat lagi. Itu nanti dia sudah hidup. Dan kalau sudah besar itu sudah bisa kita petik hasilnya berkali-kali. Itu pokoknya menyenangkan sekali kalau pohon pepaya ini. Makanya saya pilih pohon pepaya ini. Juga kalau menurut saya pohon pepaya ini akarnya tidak terlalu karena dia akarnya tidak kemana-mana, tidak terlalu mengganggu tanah di sekitarnya teman-teman, tidak terlalu mengganggu tanaman-tanaman yang lain. Kemudian ini cara saya untuk menanam. Ini saya cuma bersihkan tanah di sekitarnya ini. Kemudian saya lubangi kira-kira ya berapa senti ya, dilubangi berapa senti seperti itu. Kemudian nanti saya berikan tanah yang sudah gembur. Jadi tanah ini sebenarnya yang ada di dalam polybag ini kemarin ini saya gunakan untuk menanam jahe. Kemudian jahenya sudah saya panen, lalu tunas jahenya saya pindah ke tanah langsung yang di belakang rumah juga, yang di dekat rumah itu, di dekat jemuran. Kemudian tanahnya ini masih, dan karena ini tanah sudah gembur, ini sudah bagus tanahnya, ini saya gunakan untuk media tanam pohon pepaya ini. Jadi saya berikan sedikit saja agar dia bisa lebih cepat menyatu dengan tanah yang ada di sini teman-teman. Kemudian saya timbun dengan tanah yang ada di sini, lalu saya tancapkan kayu. Itu fungsinya agar supaya dia tidak diinjak-injak oleh ayam. Karena meskipun sudah ada pagar, ternyata ini masih ada aja ayam yang bisa masuk ke pekarangan teman-teman. Ini Sanum malah jadi ikut dia main plenyet-plenyetan tanah itu teman-teman. Ya lumayan sih, jadi gratis daripada beli lilin ya. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman mau menyemai sesuatu juga, maksudnya kalau teman-teman mau menyemai pepaya atau cabai atau apapun itu saya sarankan lebih baik gunakan polybag yang kecil-kecil, kemudian bijinya itu dipisah-pisah sekalian teman-teman. Jadi gunakan polybag kecil yang nantinya langsung ditanam di tanah, di media tanam selanjutnya gitu loh. Kalau ini saya kemarin ini saya kesalahan, ya sebenarnya nggak kesalahan tapi karena kurang maksimal, karena polybag kecil saya habis. Ini saya cuma pakai polybag yang saya gunakan untuk menanam daun jeruk. Jadi biji pepaya yang banyak itu saya tanam di satu polybag di satu tempat itu. Jadinya ini numbuhnya itu rengket-rengket gitu loh teman-teman, dempel-dempel. Jadinya waktu saya pisah ini, tanah yang ikut ini cuma sedikit gitu. Harusnya kalau di polybag kecil itu kan tanahnya banyak, akarnya banyak, dan jadi dia bisa lebih cepat hidup. Nah ini karena rengket-rengket dan tanahnya yang ikut cuma sedikit, ini begitu saya tanam baru sebentar ini sudah kering teman-teman. Daunnya ini sudah kering. Ya semoga besok kalau kena hujan bisa cepat hidup juga. Nah ini, jadi kalau misah seperti ini harus banyak tanah yang ikut, itu nanti dia bisa lebih cepat hidup, lebih cepat, pokoknya lebih cepat bertumbuh dan berkembang. Nih teman-teman, daunnya ini jadi agak kering-kering gitu loh, ya kan.
Nah, kalau ini adalah pohon pepaya yang sudah saya tanam lebih dulu. Jadi kan saya tuh menyemai beberapa tahap. Ini saya nanamnya juga beberapa tahap, dan ini adalah pepaya yang sudah saya tanam beberapa waktu sebelumnya. Ini sudah mulai hidup dia, teman-teman. Nih, udah mulai hidup, sudah mulai besar juga, tapi ini belum pernah saya pupuk. Jadi ini baru hidup aja. Ini sayang saya semai dan saya tanam pertama kali. Ini sudah sebesar ini, teman-teman. Kalau yang ini di pojokan sana nih, kalau yang di pojokan ini yang baru tadi, dan ini agak kering. Oke teman-teman, waktunya saya pamit. Terima kasih untuk yang sudah selalu support channel saya ini. Terima kasih untuk yang sudah selalu menyimak video-video saya. Pokoknya terima kasih banyak. Semoga channel ini bisa semakin berkembang, kedepannya bisa terus bermanfaat dan lebih-lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.